Today, we are going to learn about greetings. Greetings dalam bahasa Indonesia adalah sapaan atau kata sapa. Greetings ini sudah kita gunakan sehari-hari, jadi seharusnya kalian sudah familiar ya dengan greetings. Misalnya, kalian lagi jalan-jalan di suatu tempat, terus kalian ketemu sama teman kalian sapa kan? Hai, atau misalnya kalian ketemu sama guru kalian di sekolah tuh pagi-pagi, pasti kalian sapa, nggak mungkin dong nyelonong aja gitu. Itu namanya greetings. Jadi tiap hari kita pakai nih greetings. Oke, sekarang gimana ya kalau misalnya kita mau memakai kata sapaan ini dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, kata sapaan itu ada dua macam. The first one is formal greetings, and the second one is informal greetings. Apa sih bedanya formal greetings dan informal greetings? Oke, let's talk about it. Nah, yang oranye ini kita simbolkan sebagai formal greetings, sedangkan yang biru ini kita simbolkan sebagai informal greeting. Kita bahas satu-satu. Untuk formal greetings used in formal situation or place. Maksudnya gimana nih? Kalau dalam bahasa Indonesianya, formal greeting itu dipakai dalam situasi atau tempat yang resmi. Contohnya, kalian sedang di sekolah. Sekolah itu termasuk tempat resmi ya. Terus kalian ketemu sama guru kalian. Pasti kalian menyapa guru kalian dengan sapaan yang resmi, sapaan yang sopan. Misalnya, good morning Mister, good morning Miss. That is formal greetings. Kemudian, kalau di situasi yang satu lagi nih, yang informal greetings nih. Informal greetings itu dipakai saat kita sedang berada dalam situasi yang tidak resmi atau tempat yang tidak resmi. Misalnya, sama-sama di sekolah ya, di sekolah itu tempatnya resmi. Tapi situasinya lagi nggak resmi nih, misalnya kalian sedang bareng-bareng sama teman kalian, terus pas-pasan nih sama teman kalian yang lain. Nggak resmi dong, soalnya kan kita teman sebaya. Jadi kita pakainya yang informal aja, misalnya hi or hello, atau what's up, bisa tuh kayak gitu. Itu maksudnya di informal greetings. Kemudian, formal greetings digunakan untuk respect older people and maintain our attitude. Maksudnya, tadi kan udah dijelaskan tuh yang contoh pertama, ketika kita bertemu dengan guru kita di sekolah, kita pasti menyapanya dengan sapaan resmi dan sopan, ya kan? Makanya, formal greetings ini dipakai untuk menghormati orang yang kita segani atau orang yang lebih tua dari kita dan untuk menjaga sikap kita. Nggak mungkin dong kalian ketemu guru terus kalian bilangnya, "Hi, what's up you guys?" Pasti guru kalian juga bengong kalau misalnya kalian ngomong kayak gitu. Nah, bedanya sama informal greetings, dia dipakai di percakapan sehari-hari dengan teman-teman sebaya, seperti contoh yang tadi dijelaskan. Sudah paham ya? Oke. Terus di sini kita punya tabel nih. Ya, ketutup sama buku. Oke, untuk tabel yang di sebelah kiri, ini nih, ini namanya formal greetings. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, good morning, and then good afternoon, good evening, how do you do, how have you been, and the last one is nice to meet you. Tapi nggak tertulis di situ ya, nggak apa-apa deh. Yang penting barusan dikasih tahu. Di sebelah kanannya ada respons, yaitu cara kita merespons saat kita disapa oleh orang. Tadi kan kita sudah membahas caranya menyapa orang nih, kalau misalnya dalam situasi formal seperti apa, kemudian kalau dalam situasi informal seperti apa. Nah, sekarang bagaimana ya caranya kita menjawab orang yang menyapa kita baik dalam situasi yang formal ataupun situasi yang informal. Untuk situasi yang formal, ketika ada orang
bilang sama kita, "Good morning, Miss. Good morning, Mister." Kalian harus jawab pakai good morning. Gak mungkin kalau misalnya kalian disapa good morning, kalian bilangnya good evening. Gak nyambung. Karena good morning hanya digunakan pada pagi hari. Kemudian yang kedua, good afternoon. Yang kedua ini digunakan pada siang hari. Terus dijawab juga harus good afternoon. Jangan orang bilang good afternoon, kita jawabnya good morning. That's wrong. Kemudian yang ketiga, good evening. Nah, ini kapan nih? Tadi kan pagi udah, terus siang udah. Berarti yang ketiga, sore hari atau malam hari. Boleh itu jam 5 sore atau misalnya jam 7 malam atau jam 9 malam. Kalian bilangnya good evening. Kemudian kalau kita mau menjawab sapaan orang lain yang bilang good evening sama kita jawabnya good evening juga. Nah, kalau malam-malam nih jam 9, kenapa kita nggak bilang good night? Itu nanti kita bahas ya. Jangan di sini bahasnya. Di sini kita bahasnya greetings aja. Sebagai bocoran nih, good night itu bukan greetings. Oke. Jadi di sini kita nggak akan bahas good night. Untuk yang keempat nih ada how do you do. Ini yang keempat khusus untuk yang baru pertama kali ketemu atau baru kenal. Misalnya, kalian sekarang masuk kelas 7, pasti banyak teman-teman baru dong, ya kan? Baru pada kenal. Nah, ketika kalian kenalan nih, baru kenalan pertama kali nih, kalian sapalah teman kalian itu dengan kata how do you do. Gitu. Terus, gimana kalau misalnya ada orang yang menyapa kita, orang yang baru kenal ya, nyapa kita dengan kata-kata how do you do. Kita juga harus balas dengan kata how do you do. Jadi sama nih respons dan greetingsnya sama. Ini harus hafal di luar kepala. Kemudian yang kelima ada how have you been. How have you been ini artinya kemana aja nih. Tapi bilang how have you been-nya harus dalam situasi yang tadi loh, yang formal. Jadi misalnya kalian lagi di acara yang resmi, misalnya sedang di acara pelantikan. Nah, saat di acara pelantikan, kalian ketemu nih sama teman kalian yang sudah lama gak ketemu. Terus kalian tanya deh sama teman kalian, how have you been? Kemudian teman kalian bisa jawab macam-macam, bukan hanya yang ini. Di sini kan responsnya, I've been busy working a lot. How about you? No, bukan cuma itu doang, ada lagi yang lain. Tergantung kalian sibuk apa. Misalnya kalian selama ini sibuk nyanyi aja di rumah. Ya udah, kamu bilang aja I've been busy singing a lot. Gitu. Jadi tergantung situasi ya. Kalau misalnya ada yang nanya how have you been, harus dijawab sesuai dengan apa yang sering kalian lakukan. Kemudian yang terakhir, yang nggak ketulis nih di sini nih, yang ketutupan sama kepala aku, itu tulisannya nice to meet you. Ini juga bisa dipakai untuk yang baru pertama kali ketemu, atau yang sudah beberapa kali ketemu juga bisa. Nah, yang ini gampang nih. Ketika ada orang yang bilang sama kita, menyapa kita dengan nice to meet you, kalian tinggal jawab nice to meet you too. Tinggal ditambahin to di belakangnya. Gampang ya. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Ada informal greetings. Ada contoh-contohnya di sini. Oke, sebagai catatan ya, informal greetings ini bisa dipakai atau digabungkan dengan formal greetings. Contohnya, misalnya kita lagi ada di dalam situasi formal, kemudian kita ketemu sama kakak kelas kita, berarti kan lebih tua dari kita ya. Kemudian kita ingin menunjukkan respect kita kepada kakak kelas kita nih. Kita bilang sama kakak kelas kita, good morning. Nah, pertama kan masih formal nih. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, good to see you. Nah, good to see you itu ada di bagian informal greetings. Jadi informal greetings ini bisa disatukan dengan yang formal greetings. Atau sebaliknya, formal greetings mau kita satukan dengan informal greeting. Untuk yang ini,
nggak bisa semua ya. Jadi hanya bisa dipakai untuk yang paling atas nih, yang hello, hi. Nah itu bisa. Misalnya kita nggak pakai good morning atau good afternoon atau good evening. Kita melakukan formal greetings pakai yang ini nih, yang paling atas. Hello atau hi. Misalnya kalian sedang wawancara mau masuk ekskul. Nah terus kalian diwawancara dulu nih sama kakak-kakak ekskulnya. Kalian bilang sama kakak ekskulnya, hello, bisa kan? Nice to meet you. Jadi, depannya hello, tapi kalian tetap ada formal-formalnya nih. Kalian bilang nice to meet you kepada kakak-kakak pembina kalian. Jadi bisa ya tuh digabung-gabung. Pokoknya tergantung situasi deh. Kalian harus ngerti situasinya sedang formal atau informal. Kemudian kalian bisa pilih nih di antara kedua ini. Apakah kalian mau pakai yang informal greetings atau mau pakai yang formal greetings. Kita bahas lagi ke informal greetings ya. Tadi di formal greetings kita punya good morning, good afternoon, and then good evening. Sedangkan di informal greetings kita hilangkan good-nya. Jadi morning, afternoon, evening. Gampang tuh, tinggal dihilangin good-nya, udah deh jadi formal greetings. Kemudian yang ketiga ada how are you, and then how are you doing, how is it going. Ketiga ini artinya sama. Artinya apa kabar? Di sini kalian bisa bebas pilih yang mana. Kalian boleh pakai yang how are you, boleh yang pakai how are you doing, bisa pakai juga yang how is it going, terserah. Tapi kalau misalnya mau yang umum-umum aja, kalian boleh pakai yang how are you. Itu yang paling sering kita dengar kayaknya ya. Di mana-mana pasti pertanyaannya how are you, how are you. Tapi kalau mau yang agak sedikit berbeda, kalian boleh pakai yang how is it going. Jadi kan enak tuh dengernya, berasa expert gitu. Sekarang untuk responsnya nih. Responsnya gimana ya kalau misalnya ada orang yang tanya how are you? Tentu saja kita jawab fine, thanks. How about you? Kalau misalnya kita mau nanya balik. Tapi kalau nggak mau nanya balik juga nggak apa-apa. Cukup jawab I'm fine, thanks atau fine, thanks. Terus kalau misalnya ada yang nanya how are you doing? Nah, apa nih bedanya sama yang di atas? Kalau yang di atas kan cuma how are you. Kalau yang di bawahnya tuh how are you doing. Jawabnya juga agak sedikit beda ya. Kalau yang how are you kita cuma jawab fine. Kalau yang how are you doing kita jawabnya doing fine, thanks. Karena apa? Karena ada doing-nya. Jadi kita jawabnya juga pakai doing. Biar betul grammarnya. Oke? Yang ketiga, how is it going? Di sini juga ada in-nya ya, tapi jawabannya bisa good aja. Nah, pasti kalian pada bingung kan? Sebenarnya bisa aja ketika ada orang yang nanya how are you doing, terus kalian cuma jawab fine, atau kalian jawab good, bebas tergantung kalian mau jawab apa. Tapi di sini hanya mengingatkan, kalau misalnya kalian pengen benar gitu ya grammarnya ketika ada orang yang nanya how are you doing, maka tambahinlah di situ doing fine. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Ada lagi, good to see you, it's great to see you, and nice to see you. Ini artinya hampir sama dengan yang di formal greetings tadi tuh, yang nice to meet you, yaitu senang bertemu denganmu. Tapi dalam bentuk yang lebih santai, dalam bentuk yang informal. Kalian boleh pilih yang good to see you, it's great to see you, atau nice to see you. Bebas yang mana aja. Jawabannya pun gampang. Kalau misalnya kalian mau pakai yang good to see you, ya udah berarti jawabnya good to see you too, tinggal ditambahin tuh. Kalau yang it's great to see you, tinggal ditambahin tuh juga, it's great to see you too. Terus kalau misalnya nice to see you, tinggal tambahin aja, nice to see you too. Dan yang terakhir nih, kalau yang terakhir ini agak berbeda ya. Di sini ada tulisan long time no see atau it's been a while, yang artinya lama tidak berjumpa. Nah, ini hampir sama dengan yang how have you been di bagian yang formal tadi. Tapi ini untuk yang informalnya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan long time no see atau it's been a while, nggak bisa kalian langsung gunakan
begitu saja. Misalnya begini, kalian ketemu sama teman kalian, udah lihat-lihat nih ya, terus kalian tiba-tiba bilang, it's been a while. No, kalau misalnya kita mau menggunakan frase ini, kita harus mendahulukannya dengan greetings yang lain. Contohnya, hello atau hi. Jadi, hi, it's been a while. Itu boleh. Kemudian, kalau misalnya mau pakai yang morning, afternoon, evening, boleh. Morning, it's been a while, boleh juga. Yang penting, kalimat pendahulunya bukan kalimat tanya. Oke? Kemudian, setelah diadakan kalimat pendahuluan, terus kalian tambahkan yang ini nih, yang long time no see atau it's been a while, di belakangnya harus ada kalimat tanya. Itu kan ditulis ya, followed by questions. Jadi harus diikuti dengan pertanyaan. Misalnya, how are you doing? Atau how is it going? Atau how are you? Boleh. Jadi kita bikin lagi nih contohnya. Tadi kita pakai yang hi depannya. Hi, it's been a while. How is it going? Nah, jadi harus branding tuh 3 kalau kita mau pakai yang terakhir ini. Agak sulit sih ya, tapi lama-lama juga pasti kalian terbiasa. Pasti kalian bisa. Sampai sini cukup ya penjelasannya. Kalian boleh cari-cari lagi contoh-contoh greetings dan responsnya di web yang lain. Banyak banget. Di sini aku punya contoh percakapan atau conversations. Ini conversationsnya dalam kondisi formal ya. Kita baca bareng-bareng. Di sini ada Mr. Bean dengan Mrs. Rosie. Kata Mr. Bean, good morning Mrs. Rosie. Nah, diawali dengan greetings yang formal, good morning. Kemudian dijawablah oleh Mrs. Rosie, good morning. Nah, dijawab lagi tuh kan, good morning. Good morning Mr. Bean. How are you? Di sini dicampurkan tuh antara formal dengan informal seperti yang tadi aku bilang. Keduanya bisa disatukan, dibolak-balik ya, tergantung situasinya seperti apa. Kemudian dijawab lagi oleh Mr. Bean, I'm fine, thanks, and you? Terus Mrs. Rosie menjawab, not so bad, Mr. Bean, this is my husband Michael. Michael, this is Mr. Bean, my English teacher. Artinya, aku juga baik, Mr. Bean. Ini adalah suamiku, Michael. Michael, ini adalah Mr. Bean, guru bahasa Inggrisku. Di sini Mrs. Rosie memperkenalkan Michael dengan Mr. Bean. Kemudian di sini Mr. Rosie-nya bilang, pleased to meet you. Kemudian Mr. Bean menjawab, pleased to meet you too. Di sini kita bisa ganti loh ya, pleased to meet you-nya dengan how do you do. Dan Mr. Bean juga menjawab, how do you do. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya baru pertama kali kenal atau ketemu, kita bisa pakai yang how do you do. Terus tadi juga kan aku bilang, banyak banget ekspresi greetings yang lain, baik itu formal maupun informal. Dan pleased to meet you ini nih, yang dibilang sama Mr. Rosie adalah salah satu contoh yang formal. Sekarang kita beralih ke yang informal. Di sini ada percakapan informal, sedikit aja ya. Di sini ada Bill dengan John. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya. Hello John, how are you? Greeting tuh. Diawali dengan hello, how are you? Kemudian John menjawab fine, thank you, how are you? Di sini berarti kita tahu ya kalau situasinya ini informal. Mungkin Bill dan John ini berteman ya, sebaya. Kemudian Bill jawab I am fine too. Dia respon to greeting yang dilontarkan oleh John tuh. Dia kan nanya how are you. Kemudian Bill bilang, Benjamin, meet Mr. John, my cousins. John, meet my friend Benjamin. Berarti ini sama-sama kenalin kayak yang tadi contoh pertama ya. Contoh pertama kan mengenalkan orang lain juga. Kalau yang ini mengenalkan saudara. Nah, di sini John-nya bilang, how do you do? To responding to first introduction. Jadi karena John-nya baru ketemu nih sama si Benjamin nih, jadi dia bilang how do you do. Kemudian Benjamin-nya menjawab dengan how do you do. Jadi kalau pertama kali ketemu bilangnya how do you do. Nanti kita praktek conversation greetings ya. Siap-siap. Oke,
Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya masih kurang jelas, kalian boleh kok diputar lagi nih videonya sebanyak mungkin ya. Sampai betul-betul menguasai, kemudian searching-searching lagi tuh ekspresi yang digunakan untuk formal greetings dan informal greetings. Oke, see you on the next video. Goodbye!